Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Risa Avanda. Perkenalkan, saya Rivero Kanora. Kami dari mahasiswa KKN Universitas Airlangga. Di masa pandemi saat ini, tentunya kita lebih sering melakukan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang berada di rumah. Nah, di sini kami berdua ingin memberikan alternatif kegiatan yang bisa ibu-ibu lakukan ketika di rumah. Nah, salah satu contohnya kita akan mencoba bercocok tanam di dalam polybag, ataupun juga ibu-ibu bisa menanam di lahan kosong ataupun pekarangan rumah. Nah, di sini kami berdua ingin mencoba menanam bibit cabai dan benih kangkung. Ibu, kalau penanaman dari benih kangkung dan bibit cabai ini berhasil, nanti bisa ibu-ibu olah menjadi makanan. Kalau misalnya benih kangkung itu bisa kita olah menjadi Oseng kangkung ya, Fen, tentunya. Oke, kalau misalnya cabai bisa kita olah jadi Sambal. Nah, karena sambal itu merupakan suatu hal yang wajib ada di meja makan ya, Fen ya. benar sekali. Jadi ini pasti kita sudah pilihkan tanaman-tanaman budidaya yang akan sangat bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah. Nah, untuk pertama kali kita akan mencoba menanam bibit cabai ini ke dalam polybag. Nah, ibu-ibu, sebelum saya mulai untuk menanam bibit cabai, saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa bahan yang akan kita butuhkan dalam menanam bibit cabai dan benih kangkung nanti. Bahan yang pertama ada benih kangkung. Nah, untuk benih kangkungnya ini kami pilihkan benih kangkung dengan jenis kangkung daun lebar. Nah, selanjutnya ada bibit cabai. Nah, untuk bibit cabai ini sudah kita semaikan dari benih cabainya sehingga dia sudah bertumbuh seperti ini. Nanti akan kita pindahkan dalam polybag yang lebih besar. Kemudian ada polybag. Untuk polybagnya ini kita pilihkan polybag yang ukurannya 25 x 25. Kemudian untuk media tanamnya kita ada tanah gembur. Nah, untuk tanahnya ini sudah dicampur dengan kompos. Nah, ibu-ibu, jadi kalau misalnya di rumah ada kompos, nanti bisa komposnya itu dicampur dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Nah, kalau misalnya ibu-ibu juga ada sekam, nanti bisa ditambahkan juga ya ibu-ibu. Ya ibu-ibu, kita akan mempraktekkan cara memindahkan bibit cabai ini ke dalam polybag yang lebih besar. Oke, pertama polybagnya ini sudah kita isi tanah, tapi karena tanahnya kurang, jadi kita tambahkan dulu. Nah, nanti untuk pengisiannya ini secukupnya saja ya ibu-ibu. Jadi nggak perlu sampai penuh, tapi juga jangan kedikitan. Nah, selanjutnya kita ambil bibit cabainya. Ini kita potong dulu plastiknya. Nah, nanti ini akan kita pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar. Kenapa kita harus pindahkan ke polybag yang lebih besar? Karena biar ini nanti pohon cabainya itu bisa tumbuh lebih besar seperti itu. Nah, sebelumnya kita lubangin dulu tanahnya. Nah, untuk lubangnya itu secukupnya saja ibu-ibu. Seperti ini. Nah, ini kita pindahkan pelan-pelan ke tanah yang sudah kita lubangin tadi. Nah, pindahnya pelan-pelan. Kenapa? Karena biar akarnya itu tidak copot ya ibu-ibu, tidak patah, nah, tidak tercabut seperti itu. Nah, kemudian kita tutup lagi dengan tanah seperti itu. Nah, sudah. Untuk pemindahannya simple ya ibu-ibu, sederhana, kita pindahkan saja seperti ini. Nah, setelah ini nanti jangan lupa untuk disiram ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, jadi untuk satu polybag ini kita isi 1 bibit cabai saja ya, karena nanti kalau misalnya kita isi lebih dari 1, nanti polybagnya nggak cukup kalau misalnya cabainya ini udah tumbuh besar. Nah, kemudian untuk cara perawatannya, jika di musim kemarau, untuk perawatannya nanti bisa disiram setiap hari ya ibu-ibu. Jadi dipastikan kalau tanahnya cabai ini itu lembab seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian untuk pemanenan nanti jika sudah tumbuh, jika cabainya sudah berbuah, nanti bisa langsung dipetik saja seperti itu. Itu tadi merupakan penjelasan cara penanaman bibit cabai ke dalam polybag. Cukup mudah kan ibu-ibu? Silahkan ibu-ibu semuanya mempraktikannya di rumah ya. Untuk selanjutnya, di sini kami akan mencoba menanam benih kangkung ke dalam polybag. Ibu-ibu sudah tahu belum apa aja manfaat dari kangkung ini? Vino tahu nggak apa manfaat dari kangkung? Pasti tahu dong. Yang pertama, kangkung ini bisa mencegah insomnia loh ibu-ibu. Karena dalam kangkung ini terkandung selenium dan zinc yang bisa membuat kita mengantuk seperti itu. Oke, untuk manfaat yang kedua, di dalam kangkung ini ternyata juga terdapat vitamin A dan vitamin C yang tentunya sangat baik untuk kesehatan mata kita. Kemudian manfaat yang ketiga, dalam kangkung ini juga terdapat zat besi yang berguna untuk mencegah anemia seperti itu, karena zat besi ini bisa meningkatkan hemoglobin yang ada dalam darah kita. Lalu yang keempat, dalam kangkung ini ternyata juga dapat memperlancar pencernaan kita, karena dalam kangkung ini juga terdapat serat yang sangat tinggi ibu-ibu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari manfaat kangkung ya, Fen. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mencoba menanam benih kangkung ke dalam polybag. Nah, tentunya yang perlu kita persiapkan yaitu polybag yang sudah terisi dengan tanah. Nah, ini kita karena di sini tanahnya masih kurang, kita akan mencoba menambahkan tanah lagi ya. Nah, untuk pengisian tanah ini tidak perlu banyak-banyak ataupun kurang ya. Jadi tuh di dalam polybag ini mungkin seperti ini itu sudah cukup, karena kita akan memasukkan benih kangkung itu 1-6 biji. Nah, jika tanah udah dimasukkan ke dalam polybag, kita membuat 3 lubang seperti ini. Nah, 3 aja ya ibu-ibu, karena nanti kalau banyak-banyak kangkungnya itu jika tumbuh besar nggak cukup tempatnya. Iya, nanti terlalu berdempetan ya Mbak Risa. Iya. Nah, kita di dalam lubang ini cukup memasukkan benih kangkung ini 1-2 biji aja ya. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, kita tutup lagi kembali lubangnya dengan tanah. Nah, ini menutupnya pelan-pelan saja ya ibu-ibu, dikarenakan agar nanti kangkungnya itu dapat tumbuh dengan kokoh. Nah, seperti ini. Nah, jika kita sudah selesai, ibu-ibu perlu memberikan air secukupnya. Nah, seperti ini cara penanaman benih kangkung. Itu tadi cara penanaman benih kangkung ini. Nah, bagaimana sih cara merawat kangkung ini? Cukup mudah cara merawatnya ibu-ibu. Ibu-ibu pastikan kangkung ini mendapatkan asupan sinar matahari. Nah, selain itu, kangkung ini juga harus mendapatkan air sebanyak mungkin ibu-ibu bisa menyiram sebanyak 1-2 kali sehari. Nah, itu bisa pagi hari atau sore hari. Nah, dan dipastikan tanahnya itu lembab gitu ya, Fen ya. Benar sekali. Nah, untuk pemanenannya, kangkung ini ternyata cukup singkat ya masa tumbuhnya, yaitu bisa dipanen sekitar 25-30 hari. Jadi ibu-ibu bisa memotong di bagian batangnya ataupun Mencabut akarnya sampai akarnya. iya. Nah, nanti jika kita memotong bagian batangnya, itu kangkungnya dapat tumbuh lagi. Sebelum kami pamit undur diri, kami mau mengingatkan ibu-ibu kalau pandemi COVID-19 ini belum berakhir loh. Maka dari itu, usahakan ibu-ibu untuk selalu beraktivitas di rumah dan mengurangi mobilitas dengan keluar rumah jika memang ada keperluan atau kepentingan yang sangat mendesak. Nah, kami juga akan mengingatkan ibu-ibu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. menjaga diri sendiri juga merupakan upaya untuk menjaga orang lain dan orang-orang terdekat. Dan yang paling utama, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya ibu-ibu. Saya Veno, Saya Risa. kami berdua pamit undur diri. Semoga video ini memberikan manfaat bagi ibu-ibu semua ya. Sampai jumpa di lain waktu.